firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Mari kita baca secara bergantian dan kita akan sama-sama membaca di ayat 22. Kisah 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Saya akan mulai dengan ayat 19 sampai ayat 20 dan ayat 22 kita akan baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada kuburan baik. Kemudian pergilah dia ke mata air mereka dan melemparkan darah itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Kedua kita baca sama-sama. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah jangan nilai sesuatu dari luar. Jangan nilai sesuatu dari luar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita biasanya orang cenderung untuk memberi penilaian kepada sesuatu berdasarkan casing. Waktu kita beli baju, ya kita lihat dari jauh, ini modelnya, kayaknya cocok. Tetapi seringkali orang tidak melihat kualitas daripada baju. Seringkali orang melihat segala sesuatu itu tampak luar. Dalam dunia pendidikan, kalau kita beli buku biasanya selalu ada istilah beli buku itu jangan tercocok oleh sampul. Ini kalau dunia pendidikan. Dulu saya pernah dengan kawan pergi ke Gramedia waktu masih di kuliah. Sampai sana saya beli satu buku yang covernya dari jauh saya lihat sangat menarik. Wah, ini kayaknya isinya oke. Terus kawan saya dia mutar-mutar pulang datang dengan saya bawa buku yang tipis dan rusuk dan itu keluar tahun yang lama sekali. Saya nggak peduli karena saya pikir ini bagus sekali dan setelah sampai di kampus kami baca, saya menyesal dalam baca isinya karena isinya hanya penulisan isinya adalah tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Isinya tidak berbobot, tidak sesuai dengan sampulnya yang sangat mahal, sangat bagus. Tetapi punya kawan saya buku yang rusuk yang keluarannya sudah tahun 92 waktu itu 82, tapi isinya tentang bagaimana caranya coba yang benar. Itu nggak di halaman awal, itu di tengah-tengah. Saya masih ingat karena saya pinjam punya teman. Dia katakan begini, doamu yang dijawab Tuhan adalah ketika engkau punya 36 jam lutut dan kalau lututmu belum berdarah, jangan pernah bermimpi Tuhan menjawab doa. Jadi maksudnya dia menjelaskan pada mereka, seringkali orang hanya berdoa 10 menit, 5 menit, tapi harapannya sesuatu yang besar terjadi. Tetapi bisa nggak 36 jam berlutut sampai lututmu berdarah, sampai engkau lupa yang sebenarnya tujuan utama berdoa. Tapi engkau hanya berdoa, entah apa saja yang Roh Kudus taruh, berdoa terus berdoa, sampai yang doa pokoknya engkau minta sendiri engkau lupa, maka mujizat pasti
kemudian saya dipanggil oleh dosen konseling saya, sudah meninggal. Waktu saya ulang tahun, dia kasih saya itu satu judul buku namanya The Prayer of Jabez. Baru saya tahu nama itu ada dalam Alkitab. Doa Jabez. Wah, kok nyambung yang dikasih hadiah saya ini nyambung dengan buku kecil yang tidak ada nilainya yang dikasih. Saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah seringkali kita melihat orang dari tampilan luar. Tapi hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan. Tema kita adalah jangan menilai sesuatu dari luar. Perhatikan ayat 19. Ini menjadi ayat kunci. Kenapa dikatakan jangan menilai sesuatu dari luar? Ayat 19 berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Ingat, ini kata-kata penduduk kota itu kepada Elisa. Coba lihat, letaknya kota ini sangat baik, seperti yang Tuhan lihat. Tetapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran baik. Apa yang membuat kota ini? Kota Yeriko. Oleh penduduk itu berkata kepada Elisa, kota ini cantik, kota ini baik, kota ini indah. Tampak dari luar begitu mengagumkan. Kota yang penuh dengan makna. Kota yang pengen semua orang dapat tinggal di dalamnya. Orang lihat dari luar nampak cantik, nampak indah. Tapi ada dua hal penting yang sangat-sangat mencekam di dalam kota ini. Yang pertama, air. Airnya tidak bisa diminum. Kotanya indah, nampak dari luar begitu baik, tetapi air minum, sumber kehidupan di dalam kota itu sedang tidak baik-baik saja. Airnya tidak baik. Ini yang pertama. Masalah yang kedua adalah air ini kemudian menyebabkan apa? Banyak ibu-ibu yang keguguran. Darilah jauh nampak bagus, cantik, indah, orang tergiur, tetapi di dalamnya menyimpan dua masalah, yaitu airnya sendiri tidak bisa dipakai dengan baik. Tapi yang kedua adalah air ini menyebabkan banyak keguguran baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yeriko adalah satu kota di mana sangat indah. Bapak Ibu ingat perjalanan bangsa Israel ketika mereka harus masuk ke Yeriko. Kota ini harus dikelilingi 7 kali untuk merobohkannya. Karena kota yang berkubu. Kenapa begitu? Kenapa perlu 7 kali harus mengelilingi kota ini baru dibuka? Karena memang kotanya cantik, kotanya indah, penuh pesona, menggiurkan, menarik mata. Asal orang mengingat kota Yeriko, pengen orang itu pergi ke situ. Oleh karena itu semua indah kota ini, pengen aku tinggal di sana. Pandangan dari luar begitu menakjubkan, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya. Tetapi oleh rombongan imam-imam tahu persis sebenarnya apa yang terjadi. Maka kemudian mereka berkata kepada Elia, lihatlah kota ini begitu indah kan? Tapi tidak baik. Banyak bayi-bayi yang meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, Yeriko adalah kota yang sangat strategis. Pemandangan yang indah dan juga kota yang sangat subur. Bapak Ibu, tempatnya indah, lokasinya oke, tapi masalah utama dalamnya itu sangat-sangat serius. Yang pertama bicara tentang air. Bukankah air adalah sumber kehidupan? Kotanya indah, kotanya bagus, tetapi kalau airnya tidak bagus, apakah orang mau bisa tinggal? Ini banyak kita di antara kita kadang-kadang kita cari kontrakan rumah. Kadang-kadang kita lihat yang lebih rumahnya cantik ya. Tapi salah satu menjadi keputusan Bapak Ibu dan saya bisa motor boleh Bapak.
airnya. Ada rumah yang cantik, tapi kalau airnya jelek, kita boleh mikir, ini betul ya. Nampak luar itu bagus, tetapi di dalamnya rusak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat akan ayat ini secara lebih dalam. Ada beberapa kata yang sangat penting. Yang pertama itu kata lokasi, tempat. Dalam bahasa Ibrani katakan mosa. Kata mosa itu berarti satu tempat yang sangat indah, satu tempat yang baik, di mana semua orang pengen tinggal di tempat itu tanpa melihat bahwa di dalamnya sedang ada persoalan, yaitu air. Di mana-mana lokasi itu menarik. Orang yang buka usaha nanti dia lihat dulu lokasinya di mana, cocok kan? Kenapa? Daya tarik. Maka banyak disimpan-simpan orang begitu. Kenapa? Karena berharap, karena berdebat banyak. Hal yang sama, Mosa itu berbicara tentang lokasi. Berarti dimanapun kita berada, maka kita harus perhatikan lokasi di mana ada. Sama seperti Yeriko, tempat yang sangat baik, kota yang sangat indah, tempat orang bisa menggantungkan sebuah harapan dan impian. Tapi lupa ada sesuatu masalah yang terjadi. Tidak hanya kata lokasi, tapi kata juga adalah kata yang baik, kota yang baik, menyenangkan, menguntungkan. Orang rela tinggal situ karena kotanya cantik. Gak apa-apa, baik menjadi itu juga. Karena kotanya indah, hanya lihatnya indah dari luar. Walau di dalam ada dua hal yang tadi saya katakan sangat menyedihkan. Keguguran bayi banyak, oleh karena airnya tidak bisa diminum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca memberikan satu kita pesan pertama, bahwa seringkali penampilan luar itu menipu. Penampilan luar seringkali menipu karena tidak menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya atau nilai apa yang sesungguhnya terkandung dalam sebuah pandangannya. Si bayar itu sangat indah, kita lihat indahnya, tapi orang yang naik ke sana ada yang berani. Indah, sinabung itu indah. Kita lihat aja, cantiknya, indah sekali rasanya. Tapi saudara mau pergi ke sana, ada tanda-tanda yang saudara harus lakukan. Karena itu sangat berbahaya. Penampilan luar dapat menipu seseorang, sedangkan seringkali akar persoalannya adalah tersebut. Karena itu jangan selalu menilai sesuatu dari tampilan luar. Ada banyak keluarga harmonis, kalau ke pesta itu digandeng pasangannya senior, tapi kadang ke tempat pesta di rumah gak cakap suami istri. Tampilan luar begitu harmonis, tetapi sebenarnya itu untuk menutupi banyak hal yang terjadi di dalam. Ayat ini, bacaan kita ini sebenarnya memberikan kita satu pernyataan yang tegas bahwa penampilan dari luar, penampilan luar seringkali hanya menutupi banyak persoalan yang terjadi di dalam. Penampilan luar seringkali menipu banyak orang, banyak hal di dalam yang saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 pelajaran penting yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, penampilan luar kita ini memang begitu, tetapi Allah menerima penampilan yang paling utama, yaitu adalah kedalaman hati. Allah melihat kondisi hati dan akar
Ini poin yang pertama. Allah ketika melihat kita adalah melihat akan hati kita, persoalan yang kita alami, bukan penampilan luar. Karena penampilan luar sering menipu. Pernah tengah malam saya buka TikTok, dan saya lihat banyak orang yang live TikTok. Rupanya ada efek filter yang suka pakai TikTok. Wajah yang jerawatan bisa mulus. Dia lupa begitu wajahnya bergeser dari fokusnya itu, rupanya nenek-nenek. Tapi waktu tampil di sini itu seperti anak gadis, mulus wajahnya. Tiba-tiba diambil minum, kepalanya kelewatan gitu, jadi gitu. Dengan baik-baik, penampilan luar penting. Tetapi kalau penampilan luar itu hanya dipakai untuk banyak menutupi banyak hal di dalam hidup yang kurang baik. Ini pesan yang pertama. Allah melihat kondisi hati dan apa persoalan kita, bukan sekedar penampilan luar. Manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang nampak, sama seperti kota Yeriko yang indah. Tetapi Allah tahu sumber masalahnya yaitu apa? Air. Karena itu kebutuhan menyeluruh satu kota. Bapak Ibu, hidup kita seharusnya itu membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Hati-hati dengan kepahitan, hati-hati dengan dendam, karena mungkin dari tampak luar yang kau begitu kinclong, tapi itulah yang akan membunuh. Hati-hati dengan kepahitan, sekali lagi, hati-hati dengan dendam, karena itulah yang akan membunuh. Mungkin penampilan luar begitu cantik dan begitu menawan, ganteng, luar biasa. Kau pilih segala sesuatu untuk membalut yang luar begitu cantik. Tapi ingat baik, kepahitan itu, dendam yang akan membunuh. Jangan sampai kita lebih kepada penampilan luar, tapi dalamnya kita, penyebab segala sesuatu dalam diri kita tidak perhatikan dengan baik. Yang kedua, kerusakan pada sumber kehidupan akan merusak seluruh hidup. Kota Yeriko ini kota yang besar. Apa yang menjadi nadi utama di dalam? Air. Air. Di mana-mana orang berdoa. Maka jangan merusak sumber kehidupan. Bapak, Ibu dan saya bisa hidup pada siapa? Karena Tuhan. Karena itu jangan merusak hubungan dengan Tuhan. Ingat kan? Bapak, Ibu dan saya ada hari ini karena Tuhan. Sumber hidup kita karena Tuhan. Karena itu jangan merusak sumber kehidupan itu. Jangan merusak sumber kehidupan kita dengan hal-hal sekunder. Ini poin yang penting. Kita tahu Tuhan itu sumber hidup, tapi seringkali kita merusak sumber kehidupan itu oleh karena hal-hal aktivitas, hal-hal yang hanya bersifat sekunder. Itu sebabnya membuat kita, seluruh kehidupan kita menjadi kacau, seluruh kehidupan kita menjadi buta. Oleh karena apa? Kita merusak sumber kehidupan. Air merupakan lambang kehidupan dalam Al-Quran. Tetapi ketika airnya menjadi rusak, satu kota menjadi kekal. Ingat, Tuhan itu sudah hidup. Jangan merusak. Kalau engkau merusak atau hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, rusaklah seluruh perjalanan.
suka memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita tak mau mencoba, kita tak mau belajar. Kenapa kita memuji Tuhan takut-takut? Tapi begitu menonton, wih, badan kita lentur sekali. Coba ya, waktu menonton itu lentur sekali badan. Tapi waktu di gereja aja kita memuji Tuhan, tangannya luka semua, takut. Nah, inilah banyak hal di dalam seharusnya kita bersuka cita membangun hubungan yang indah itu. Kita rusak. Tapi kalau di luar dengan kebebasan, maka ini menjadi bagian yang sangat penting. Secara rohani hati adalah pusat hidup manusia. Amsal 4 ayat 3. Amsal 4 ayat 3 katakan hatimu adalah pusat hidup. Kalau hatimu baik, baiklah keadaan. Kalau hatimu tidak baik juga seluruh keberadaan. Amsal 4 ayat 3. Kalau waktu itu dia sana, itu pusat. Karena dari dalam hati terpancar semua yang kita kerjakan. Jika hati dipenuhi oleh dosa, jika hati dipenuhi oleh kepahitan, kesombongan, ketidaktaatan, maka hidup menjadi rusak. Maka kalau hidup menjadi rusak, mudah sekali kita menilai orang lain. Kita paling baik, tapi kita lupa kita sebenarnya paling buruk. Ini menjadi bagian yang sangat penting, bahwa jangan merusak sumber kehidupan hidupmu dan saya karena Tuhan. Karena itu jangan merusak hubungan. Saya tadi pagi bilang sama ibu di Bandung, saya tadi malam ngantuk sekali. Saya tidur duluan. Kami doa kemudian saya langsung tidur. Saya bilang saya tidur cepat supaya jam 2 saya bangun. Ternyata kelewatan. Saya baru dibangunkan udah jam 6 lewat. Saya tadi dalam waktu mandi gelisah sekali hati saya. Kenapa seperti ini? Gelisah. Karena saya mau tidur cepat jam 2 jam 3 saya bangun. Ternyata lewat. Buat saya gelisah. Kenapa bisa begitu? Apa ngantuk sekali? Saya nggak tahu Bapak Ibu. Kalau hubunganku dengan Tuhan bermasalah, apakah engkau gelisah atau tidak? Saya nggak tahu. Kalau berdoa terlambat, doanya terlambat, saudara gelisah tidak? Saya nggak tahu. Tapi saya tadi pagi itu begitu mandi kan sudah segala sesuatu jauh mandi di kamar sebelum mandi sebelah lama sekali dalam hati karena gelisah tadi. Bukan betul. Jadi saya melawan diri saya sendiri karena kegelisahan. Karena bicara dengan apa? Saya mau punya hubungan untuk berdoa lebih dengan kamar pagi ini. Karena itu yang saya sering lakukan. Maka saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau misalnya nggak doa, gelisah nggak? Hubungan dengan Tuhan terganggu, gelisah nggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara hubungan dengan Tuhan tidak gelisah, biasa-biasa saja, ada yang nggak beres dalam hidup Bapak Ibu. Kalau hubungan dengan Tuhan tidak membuat hati saudara menjadi gelisah, ada sesuatu yang nggak beres. Maka harus cepat dibereskan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu sumber kehidupan kita. Karena Tuhanlah kita masih ada sampai hari ini. Tuhanlah yang membuat kita kuat sampai saat ini. Karena Tuhan. Jadi yang sumber utamanya itu menjadi penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kalau sumbernya bermasalah, dampaknya kita pasti lari ke dalam. Saya menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Akhirnya semua yang kau bilang di luar menjadi tidak tenang.
Poin ketiga, Allah sanggup memulihkan yang nampaknya sudah tidak mungkin dipulihkan. Allah sanggup memulihkan yang nampaknya tidak mungkin dipulihkan. Ini poin yang ketiga. Satu kota terus mengeluh, tapi tidak tahu caranya mengatasi air ini supaya airnya bisa dipakai, supaya tidak lagi membuat banyak ibu-ibu keguguran. Mereka tahu apa masalahnya, mereka tahu persoalannya, tetapi apa usaha? Waktu merenungkan bagian ini, saya mencari tahu. Kenapa tidak ada di antara mereka berusaha? Bagaimana caranya supaya air ini bagus, satu kota bisa bagus? Kok diam-diam aja udah tahu itu masalahnya, kenapa masih tetap tinggal di situ? Sudah tahu airnya bermasalah, banyak bayi mati, tapi kenapa masih mau tinggal di situ? Apakah tidak ada usaha untuk mereka memperbaiki sumber air? Saya menemukan dua jawaban berdasarkan tafsiran-tafsiran yang saya baca. Tapi yang pertama adalah apa? Mereka nyaman. Kenapa? Yang penting keindahan. Kan indah kotanya. Kebanggaan tinggal di tempat yang indah. Soal itu urusan diri. Maka saya dapat poin, jangan menilai dari tampilan. Mereka tahu itu masalah, tapi adalah bisnisnya naik, harga dirinya naik, adalah kebanggaan kalau tinggal di tempat yang indah. Ini sama Bapak Ibu, adalah satu kebanggaan kalau masuk uji. Ini kebanggaan, bisnis. Tapi dia nggak tahu saya ada masalah banyak di dalam. Tapi nggak apa-apa, penting saya masuk uji. Yang di kepala itu uji. Ini yang terjadi dengan penduduk dia itu. Tahu masalah tentang mereka air dan korbannya sudah banyak, tapi tidak ada peduli bagaimana memperbaiki sumber masalah air. Yang penting tinggal di kota ini, kota yang cinta itu sudah cukup. Ini yang pertama saya temukan. Saya lihat dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita nggak peduli. Yang penting ada di sini. Soal itu kan urusan belakangan. Yang penting tampilannya oke, keren. Teman-teman, soal nilai belakangan. Ini yang pertama alasan. Ibu udah tahu masalah udah banyak korbannya, banyak orang yang meninggal. Airnya nggak bisa digunakan. Tapi kenapa mereka masih mau kotor? Kenapa nggak selesai? Hanya karena kebanggaan luar kalau tinggal di kota ini. Dalam hidup kita seringkali begitu. Hanya bangga karena hal sederhana. Tapi nilai yang dalam seringkali kita tidak memperhatikan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang kedua, kenapa mereka tidak memperbaiki air ini supaya air menjadi baik? Yang kedua, tak ada seorang pun yang mencoba untuk melakukan. Saya mencari kakek waktu saya meneliti, gak ada usaha sedikit pun. Pasrah dengan keadaan, biarkan saja terjadi seperti itu. Saya banyak lihat baca, kok kenapa gak ada yang mau mencoba? Padahal itu tahu sudah masalah. Bapak, Ibu, tadi kita baca, cara menyelesaikannya apa? Memperbaiki air yang tadi supaya baik. Apa kata dia? Yang dibaca ayat 19 sampai ayat 22. Apa yang dikatakan di sana? Cara menyelesaikan masalahnya yang selama ini menimbulkan banyak korban. Apa yang terjadi? Selesai apa? Minta pinggang baru, minta tulang baru, minta baki baru, minta yang bersih. Yang kedua apa? Apa? Kasih saya garam. Ini cara menyelesaikan air yang bermasalah. Bertahun-tahun mereka tinggal. Minta pinggang yang baru, minta tulang yang baru, minta baki yang baru. Taruh kasih saya garam. Kemudian Elisa pergi ke mana? Ke sumber mata air.
Lihat, dia datang ke sumber mata airnya, kemudian dia berkata apa? Apa dikatakan Elisa? Elisa, apa dikatakan Elisa? Apa? Coba baca. Wah, Chris. Ya. Demikianlah itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Dia datang dan dia tinggal ceburkan air ini ke mata air, dan dia berkata, mulai hari ini jadi baik, semua menjadi. Garam mudah didapat, baki mudah didapat. Kenapa tidak ada orang yang mencoba? Cara menyelesaikan masalah yang bertahun-tahun mereka lakukan. Ini memberi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Jangan tidak mau tahu dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Proaktiflah, lihatlah apa yang bisa kita lakukan. Jangan seperti penduduk negeri ini, hanya tampilan kalau ini baju cantik ini nggak bisa kusapu, nanti rusak baju. Ambil rusak ini nanti lecet kakiku. Tampilan luar yang lebih diperhatikan daripada tiap. Udah tahu itu masalah, tidak berbuat apa-apa dan merasa bangga. Yang penting saya ada di kota yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, alasanmu untuk mengubahkan, memulihkan yang nampaknya tidak mungkin dipulihkan. Apakah Tuhan turun langsung dan menyuruh atau langsung supaya airnya itu terjadi baik? Tapi ia memakai Elisa. Hari ini Tuhan mau memakai engkau dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Maka jangan kita lihat, proaktif, berusaha untuk melakukan sesuatu. Jangan tidak lihat. Jangan bangga dengan tampilan kita, bangga dengan status kita, tapi kita tidak bisa buat apa. Ini hal yang unik. Kalau kau bisa mampu melakukan sesuatu, lakukan itu. Kalau kau bisa kerjakan sesuatu, kerjakan. Jangan anggap apa namanya jabatan, status adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Berapa waktu yang lalu kami ketemu dengan ketua umum Sinode kita. Kami makan durian di Pucuk Durian. Yang paling membuat kami kaget semua adalah biasa kan, kita namanya kita datang dulu, kita mau dilayani kan, dan duduk biasanya ketuanya datang makan durian gitu. Kami duduk asik ngobrol, nggak tahu ketua ini kemana. Tiba-tiba muncul, dia langsung ke sana, dia pilih durian dan dia yang belak sendiri. Kami jadi malu. Jangan begitulah Pak Ketua. Tidak apa-apa. Karena kita ini dulu, semua dulu pendeta-pendeta itu dulu santai. Tiba-tiba dia di sana, dia bawa pagi, di atasnya sudah ada apa namanya durian. Jadi akan dia buka. Loncat kami semua dari tempat dulu itu. Bukannya nilai dia yang banyak. Itu hal sederhana kayak tampar-tampar. Jabatan, posisi tidak boleh membuat kita untuk tidak buat sesuatu. Ini bagian yang tidak mungkin menjadi mungkin asal kita mau. Penduduk dari korbannya udah banyak baik lagi. Bukan saya, ada kepikiran. Saya sangat penasaran ketika menyelidiki bagian ini, Bapak Ibu. Ini kalau satu orang, ini satu kota, Bapak Ibu. Kalau satu kota kok dia mati
Coba lihat, alat yang dipakai untuk memperbaiki air hanya batu dan garam. Tapi jangan lupa yang dikatakan oleh Isa, demikianlah firman. Firman Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Bukan karena Isanya, bukan karena garamnya, bukan karena bakinya, itu hanya alat. Tapi firman Tuhan yang memulihkan, yang tidak mungkin menjadi. Maka Bapak Ibu, hidupilah firman. Kita di rumah ini banyak Alkitab, di handphone kita ada Alkitab, tapi hidupilah firman. Maka firman Tuhan berkuasa. Pelajaran praktis yang bisa kita lihat, yang pertama, jangan buru-buru menilai seseorang berdasarkan penampilan. Ini saya tidak bermaksud supaya Bapak curiga. Asal orang pakai baju baru, asal orang ini dari mana dia? Jangan-jangan bukan itu maksudnya. Itu namanya sudah benar curiga, itu dosa. Tapi yang paling penting adalah jangan buru-buru menilai seseorang berdasarkan penampilan. Kalau dia tampil seperti ini, kenapa begitu? Kalau dia sekarang marah-marah, jangan langsung hakimi dia. Pasti ada penyebab dia marah. Jadi jangan mudah menilai atau buru-buru menilai seorang dari penampilan. Yang kedua, jagalah sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan yang diteruskan melalui hati. Hatimu baik adanya. Karena firman Tuhan katakan dari hati keluar melalui perkataan. Ya, maka jagalah sumber hidup Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan harus dijaga, dan itu dinyatakan melalui hati baik. Paling penting adalah jangan hanya memperbaiki perilaku dan luar, tapi minta Tuhan berbaharui hatimu, agar engkau tidak mudah menyalahkan orang, mudah untuk memvonis orang, karena keputusan rohani atau kehidupan rohani yang sehat dimulai dari dalam. Yang terakhir, datanglah kepada Allah. Kalau ada banyak air mati dalam hidup, hari-hari ini ada banyak air mati dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Gagal PTN, air mati. Doa gak dijawab, pahit. Semuanya pahit. Anak nakal jadi pahit. Suami tak bisa diajak ngobrol, pahit. Pahit sekali. Baru satu kata, 10 kata keluar. Untuk ibu-ibu semua, saya mau ingatkan khotbah saya minggu lalu. Janganlah jadilah pohon dulu, ya. Khusus ibu, jangan jadi pohon beri. Tahu maksudnya? Atau sudah lupa? Sudah lupa. Gak dengar. Yuven ketawa. Ada seorang bapak memuji istri. Wanita kalau masih gadis sangat menawan. Wanita itu seperti bunga. Waktu gadis makin menarik, makin tua, makin layu. Ini ujian seseorang kepada istri. Tapi itu beda dengan istriku. Istriku makin tua seperti pohon beringin, makin
Tapi di sini tidak ada. Banyak bapak-bapak kan di rumah karena ada angker di rumah, ada polri saat itu. Ya. Jadi bapak-bapaknya nggak ada lagi di rumah. Saya ada kumpul anak polri ini, bukan bunga di rumah polri ini. Ini poinnya. Untuk bapak-bapak tunggu di depan. Bapak-bapak juga nggak ada bagian. Itu juga seperti bunga, semakin muda energi, cantik. Kenapa Kristen senyum? Tapi beda dengan istri. Semakin tua seperti pohon, karena makin tua makin angker dia. Saudara, di akhir daripada dengan ini dengan baik. Penampilan luar tidak selalu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Penampilan luar tidak selalu menggambarkan apa yang ada dalam hati. Yang kedua, karakter itu lebih penting daripada pencitraan. Karakter lebih penting daripada pencitraan. Yang ketiga, Allah memulihkan selalu memulai dari akar utama masalah, bukan ini inti yang saya sampaikan. Penampilan luar tidak selalu menggambarkan akan kenyataan. Yang kedua, karakter adalah yang paling utama, lebih berharga daripada citra diri, pencitraan. Saya bisa ngomong kemana-mana, woi begini. Tapi begitu saya salah satu kali orang bilang, itu yang suka pandai itu, selesailah semua yang dicitrakan. Dan yang ketiga, Allah memulihkan selalu mulai dari akar masalah. Elisa langsung ke akar masalahnya apa? Air. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini menantang saya dan Bapak Ibu. Jangan lebih baik dari luar saja. Perbaiki hubungan dengan Tuhan, karena itu adalah sumber kehidupan kita. Amin.